Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyul biladi ahabbu ila Allah wa ayyul biladi abghadu ila Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima makna. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis tersebut adalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita salat, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita berzikir, untuk kita iktikaf. Semua amalan-amalan soleh banyak kita lakukan di masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, rumah-rumah Allah. Maka fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali engkau menjadikan masjid tempat untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengatakan, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena di pasar terjadi berbagai macam kemaksiatan. Mulai dari penipuan, dari perampokan, dari zina, kemudian bisa terjadi judi, sampai kepada riba, dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain terjadi di pasar-pasar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dengan masjid paling dicintai kita selalu berada di masjid, tidak keluar-keluar, bukan. Begitu juga dengan pasar. Bukan berarti ketika Allah membenci pasar, tempat paling dibenci di muka bumi adalah pasar, bukan berarti kita menjauhi pasar, tidak. Akan tetapi kita memberikan semua haknya. Falyu'ti kulla syai'in haqqahu. Hendaknya kita memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Masjid sesuai dengan haknya, pasar sesuai dengan haknya. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in dan tabi'in dan para ulama. Bahkan di antara imam yang keempat adalah pedagang, yaitu Abu Hanifah rahimahullah taala, seorang pedagang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua adalah pedagang. Mereka tidak meninggalkan pasar. Kapan mereka meninggalkan pasar? Ketika waktu ibadah datang, ketika waktu azan datang, ketika waktu salat datang, mereka meninggalkan pasar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk fokus ibadah. Dunia mereka cari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia mereka cari untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja di pasar, tapi bukan tujuan. Itu adalah wasilah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci di atas muka bumi adalah pasar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dan dari penjelasan singkat, maka bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah masjid. Adalah masjid. Kenapa masjid paling dicintai? Karena masjid adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah itu seperti salat, zikir,
baca Quran, i'tikaf, ataupun ibadah yang berhubungan dengan manusia. Kemudian, kenapa pasar tempat paling dibenci di atas muka bumi? Karena di pasar terjadi berbagai macam kemaksiatan, mulai dari penipuan, riba, zina, judi, dan semuanya. Banyak maksiat-maksiat terjadi di pasar. Yang ketiga, dengan Allah mencintai masjid, bukan berarti kita selalu tinggal di masjid, tidak keluar-keluar. Bukan. Begitu juga dengan Allah membenci tempat, yaitu paling dibenci adalah pasar, bukan berarti kita terus meninggalkan pasar. Tidak. Kita harus memberikan semua haknya. Falyu'ti kulla syai'in haqqahu. Hendaklah kita memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Jadi kita berdagang di pasar, karena Rasulullah pun seorang pedagang. Para sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain adalah para pedagang. Mereka menggunakan pasar untuk berdagang. Tetapi ketika datang waktu untuk beribadah, seperti salat misalnya, mereka meninggalkan pasar untuk kembali kepada Allah. Artinya mereka menggunakan pasar sebagai mencari perbekalan dengan cara-cara yang halal untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan tiba, ketika salat tiba, mereka meninggalkan pasar. Yang keempat, kaum muslimin, jangan sampai kita lebih mencintai pasar daripada masjid. Jangan sampai kita lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Ini musibah besar. Kalau ini terjadi di umat Islam, maka kita tidak akan menjadi pemenang. Kita tidak akan pernah maju. Islam ini tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena kita tidak mencontoh Rasulullah, tidak mencontoh sahabat, tidak mencontoh para tabi'in. Kenapa? Mereka lebih mencintai masjid daripada pasar. Sedangkan kita kadang-kadang lebih mencintai pasar dari masjid. Na'udzubillah. Jangan sampai. Kita harus lebih mencintai masjid daripada pasar. Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah anjurkan dan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.